bahwasannya itu lahir untuk dia atau tidak. Saya nggak tahu apa alasannya, saya rasa ya tidak profesional banget ya. Nomor antrian C7 dengan nomor perkara 4 PDT G2 7 20 Mbak, ya sini Mbak. Barang. Ya, kita baru saja menghadiri sidang pertama. Feni hadir sebagai tergugat. Kasus perkara ya terkait pengesahan perceraian dan pengesahan cerai talak, ya, pengesahan isbat dengan cerai talak. Jadi agak bingung juga nih, karena awalnya mereka nikah tidak ada alasan ya, tidak secara hukum mereka nikah. Mereka menikah ada buat surat pernyataan. Jadi agar lebih kita jelaskan ya secara komplit. Mereka ini menikah ada buat surat pernyataan pada tahun 2021 bulan 3. Oke. Sementara status si lelaki, si A, cerai resmi dengan istrinya yang pertama, Emilia, itu November 2021. Jadi cerai resmi dari istri sebelumnya 2021, dia bikin surat pernyataan nikah dengan Feni 2021 Maret, sementara pengadilan putusin perceraian dia dengan pernikahan sebelumnya di bulan November. Jadi ini berlaku surut, kan gitu. Nah, di dalam gugatan pengacaranya, yang pastinya mendapatkan info dari kliennya, mengatakan bahwa Feni dengan si A itu sudah tidak harmonis sejak 2019. Ternyata, padahal Feni kenal dengan si A baru tahun 2021. Ya, jadi gue nggak tahu entah kurang tidur atau salah dengar atau gimana ya. Jadi ya mereka lah, biar mereka yang mengkoreksi bagian mereka. Lalu ada juga di gugatan itu dibikin bahwasannya Feni yang menghadirkan pamannya sebagai wali nikah. Sementara Feni sendiri tidak pernah mengenal wali nikah tersebut. Ada 2 orang warga negara Pakistan yang menjadi saksi nikahnya. Ya, masih warga negara Pakistan waktu itu ya. Ya. Itu teman-teman dari si A, mereka warga negara Pakistan, dan mereka masih warga negara asing menjadi saksi pernikahannya. Dan itu adalah teman-teman dia sendiri. Dan Feni berdomisili di Cibubur, tapi pernikahan dibuat di Purwakarta. Oke, desa apa? Desa. Jadi ada surat pernyataan, ada surat keterangan domisili dari kepala desa setempat yang menyatakan si A dan Feni tinggal bersama di Desa Gardu, Kecamatan Kiara Pedes. Nah, ini surat domisili ini diduga 99,9% palsu. Hati-hati ya. Gua akan ke Purwakarta setelah ini. Oke? Jadi setelah ini, setelah wali, setelah saksi, ada hal-hal lain juga yang menyanggal di sini. Bahwasannya dia juga meragukan keabsahan daripada kedua anak lelakinya. Bahwasannya itu lahir untuk dia atau tidak. Saya nggak tahu apa alasannya, saya rasa ya tidak profesional banget ya, dan tidak lelaki banget lah ya untuk
ya menjadikan ini sebagai alasan untuk berbuat yang dia mau ya. Oke lah pada saat anak pertama oke. Mungkin saat anak dua-dua juga dia begitu kan ya. Tapi kita kembali ke jalur profesional aja. Ya, jadi ini orang kalau gue lihat sangat menyepelekan hukum Indonesia. Dia di pernikahan sebelumnya belum kelar, dia sudah nikah dengan Feni. Nah, di pernikahannya dengan Feni juga dia sengaja bikin antah berantah dan nggak jelas dari awal, dan dia memang nggak mau legalin Feni. Mungkin karena ada maksud lain. Jadi kalau pada saat datang lompatan-lompatan seperti ini, Feni akan menjadi sumir. Nah ini kalau sekarang nggak ada bantuan media aja kan, dia tidak akan tahu apa yang dia buat. Jadi pernikahan pertama belum komplit, dia sudah pindah ke pernikahan kedua. Pernikahan kedua belum selesai, dia sudah kasih surat pernyataan loh ya. Dia sudah bikin surat pernyataan cerai pada tahun 2023. Mana surat pernyataan cerainya? Dia sudah bikin surat pernyataan cerai pada tahun 2023, tanggal 23 bulan November, bahwasannya sepakat memutuskan untuk bercerai dan mengakhiri hubungan sebagai suami istri atas kedua belah pihak dan tidak memiliki hubungan lagi dalam bentuk apapun. Juga sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kan gitu. Dari kali ini orang udah bicara undang-undang kan, nah sekarang pakai undang-undang apa dia masuk ke pengadilan mau gugat kan gitu. Kok enak banget anak perempuan orang dinikahin, ditinggalin begitu, dikasih anak lagi, nggak dinafkain, coba. Gimana ini manusia? Coba dilihat. Ya. Surat pernyataan cerai 23 November 2023. Nah, 2025 dia masih menggugat lagi. Coba. Jadi jangan dikasih celah lah, bukan hanya orang-orang asing aja, jangan dikasih celah buat manusia-manusia begini, buat mainin perempuan dengan nama hukum. Bang, ada indikasi ke KDRT juga nggak Bang? KDRT secara fisik tidak, tapi secara psikis banget. Bang, penetapan tentang soal anak juga Mbak ya. Artinya yang bersangkutan berarti sempat seolah-olah menolak kalau itu anak hasil dari hubungannya. Ya. Keduanya. Ya anak-anak ini. Berarti di sini Mbak Feni ingin mengatakan kalau itu memang hasil hubungan mereka berdua. Ya, Feni tidak ingin mengkomen itu dipublis untuk di publik ya. Jadi konteksnya, ya kalau dia mau menyatakan itu silakan. Yang jelas Feni cukup tahu. Feni tahu siapa ayah dari anak-anak sebenarnya. Karena dia sudah menyatakan itu, jangan satu saat dia datang untuk mengaku-ngaku sebagai ayah anak-anak itu lagi. Itu aja. Akte kelahirannya sendiri ayah kandungnya siapa? Enggak, tidak dimention, dia cuma bikin anak dari ibu. Karena dari awal sudah ketahuan kalau ini pernyataan Feni ya. Feni, saya khawatir Feni minta saya ngomong, dia takut nangis di depan kamera. Jadi konteksnya dari awal Feni sudah mulai ketahuan kalau dia ini suka bermain belakang dengan wanita-wanita lain. Ini keterangan Feni. Jadi sudah banyak ketangkap dan Feni mulai hilang respect lah. Jadi Feni mulai hilang respect, tapi tetap Feni masih dalam koridor sampai hari akhir. Sampai hari ini juga Feni tetap masih apa sendiri kan. Gak ada yang aneh-aneh. Jadi kalau dia mau ngeblame wanita yang buat salah untuk menutupi kesalahan dia, ya silakan aja. Bang, saya ini masih ada dulu. Mungkin kenalnya di mana sih waktu itu? Kenalnya konten kita kan ketemu kalau sesama kreator itu konten. Jadi ketemunya di sana. Terus ada bujuk rayu apa Mbak? Ketika itu ngajak nikah, ya kan? Ada bujuk rayu apa? Ngajak nikah gitu kan? Bujuk rayu apa? Iming-iming apa? Misalnya bujuk rayu apa iming-iming? Iming-iming apa? Iming-iming ke luar negeri pertama-tamanya itu. Luar negeri jalan-jalan. Lalu nikah di? Mau nikahnya di Pakistan. Tapi belum sampai sekarang. Tapi sudah terlanjur, udah on the way nikah sama yang lain nih. Oke, Bang, ini saya masih bingung ya Bang. Nah, jangan lama-lama bingungnya, cepat. cepat. Itu kan 2021 sirih ya, katakanlah ya sirih. Sekarang ada di pengadilan. Ini sudah isbat Bang sebelumnya. Untuk naik ke isbat. Pertama itu, yang kedua, kalau yang belum isbat, kenapa bisa lari ke sini Bang? Ya itu, gue juga bingung sekarang gini. Kita kalau ke kantor polisi, kalau kira-kira kita bawa berita ngaco, kita ditolak laporannya. Ya, walaupun di Undang-Undang Perdata ada yang menyatakan bahwasannya tidak ada yang boleh menolak pendaftaran, tapi kan tidak berarti orang bawa permen karet pun diterima kan. Ya
kembali lagi kita lihat aja, ini kan sudah selesai. Saya masih nggak mau banyak komen dengan majelis ya. Biar aja, nanti katanya gue sang pengacara yang tidak sopan. Jadi biarkan mereka berlanjut. Nanti tanggal 17 kan ada sidang mediasi. Nah, nanti kita lihat gimana. Ini kan peraturan PD sama Abang hadir di sini sebagai tergugat. Iya. 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 Mereka bisa menggugat, berarti kan semuanya harusnya bisa dipertanyakan. Iya. Dan yang saya katakan semua kan tidak katanya. Saya kasih bukti-buktinya kan. Dan semua itu pada menerima. Welcome to the jungle. Hah? Iya. Jadi ini Penny konteksnya akan mengikuti apa aja yang dia tempuh langkah hukumnya, silakan. Tapi yang jelas akan ada counterback dari kita juga. Itu aja. Dan tadi majelis tanya, kenapa Penny hadir, malah penggugat yang tidak hadir. Nah, jadi kata Penny diduga sedang melakukan pra-wedding, diduga. Oke, tapi kalau pada akhirnya nanti semua ini kita anggaplah palsu, karena sekali lagi apanya palsu? Surat-suratnya kan kan dari pernikahan. Iya. Isbat pun enggak Iya, ada iya, ya, Pak? iya. Ada niatan untuk melapor. Banget. Dan apa aja, Pak? Masalah-masalah. Ya pastinya pemalsuan, karena surat domisili itu pasti pemalsuan, ya. Lalu surat pernikahan dia bikin backdate, itu sudah pemalsuan. Lalu uang Penny dia raup miliaran, itu sudah lain lagi pasal paling favorit kan gitu. Jadi ada, cuma kan kita ini kebetulan kita juga baru balik ke Jakarta, jadi kita pertama kali menghadiri ini. Kebetulan ini di luar daripada kita punya kita punya dates. Nanti tanggal 17 untuk mediasi ya. Tanggal 17 mediasi. Dan harus datang kedua belah pihak. Ya kita pasti datang gitu. Karena saya terus terang membunuh penasaran di diri saya sebagai seorang praktisi hukum. Ya gue juga ada baca-baca dikit, gue juga paham hukum lah ya gitu. Tidak hanya hakim aja yang paham hukum kan gitu. Saya mau lihat kemana sih arahnya ini gitu. Kalau dibilang mau berdamai, emang siapa yang menyatakan perang kan gitu. Emang kalau bilang sekarang dia mau damai, apalagi fungsinya itu laki-laki juga udah mau perempuan lain, mau ngapain kan? Nah, mungkin tadi alasan digugat cerai. Alasannya tidak mendengar kata-kata dan selalu membuat keributan di rumah. Padahal dia buat keributan kan karena ketangkap chatting-chatting laki-laki ini dengan wanita lain, ketangkap dia sedang berhubungan dengan wanita lain, ketangkap, maka dia ya wajar dong seorang istri kan gitu. Lakinya ini kan seorang WNA ya, status harus dimenetapnya itu dari imigrasi ada masalah. Iya, dan gue bilang ya imigrasi juga kita belum tahu ini izin tinggalnya seperti apa. Dia kok bisa bikin income miliar-miliar di negara kita, dia bisa bikin TikTok begini begitu mencari keuntungan. Nah sekarang gue tanya, kita nih warga negara Indonesia nih, kalau ke negara orang, bisa nggak kita semudah itu bikin uang dia ke negara orang? Kan gitu. Kenapa begitu lengahnya hukum praktek kita pada saat orang asing mau meraup keuntungan di negara kita? Bukan investor loh. Ini negara yang sedang berkembang ya. Negara-negara seperti ini butuh manusia-manusia yang bawa duit datang ke sini. Bukan ngeraut duit sini, bangun rumah, bangun hotel di apa negaranya. Jadi dia nanti akan lapor ke Harus didalamin. Tapi saya sebelum ke itu semua, saya mau dalamin pidananya aja dulu. Saya nggak mau muluk-muluk lah.